Kita masih berlanjut berbicara tentang salah satu industri yang saat ini masih bisa berjalan di tengah pandemi, yaitu wedding. Bisa dikatakan di saat industri yang lain, di saat juga kegiatan-kegiatan event-event yang lain sulit untuk dilaksanakan seperti konser, gigs, dan lain-lainnya. Wedding masih bisa dijalankan dengan mengikuti protokol kesehatan yang ketat. Dan juga hari ini kita masih berbicara soal masalah penyesuaian diri. Sudah setahun, pandemi ini sudah setahun. Iya betul, sudah setahun ya. Sudah setahun. 2020 sudah lewat. Iya. Bahkan 2020 tentu kita punya agenda yang banyak. Beberapa klien malah reschedule, banyak sekali yang reschedule di tahun ke tahun 2021 bahkan ke tahun 2022. Ada yang reschedule ke tahun 2022. Ini berpengaruh seberapa besar untuk seorang Lala? Untuk yang reschedule ya? Untuk yang schedule, tiba-tiba harus mengatur ulang lagi jadwal. Sebenarnya kalau pribadi dari kliennya Junata sendiri sih di 2020 masih banyak yang lanjut sih. Untuk yang reschedule mungkin sekitar nggak sampai 50%. Jadi itu cuma kayak 30% lah. 30%. Nah, overall sih aman karena semua vendor ngerasakan hal yang sama. Betul. Jadi kayak semuanya memaklumi sih kalau misalnya kita reschedule. Kalau susah senangnya nih, kita berbicara soal susah senang. Suka dukanya dalam industri ini, apa yang paling berkesan, yang mungkin paling apa gitu, pernah ribut sama klien? Kalau jadi WO ya susah senangnya. Senangnya ya kalau memang kita senang sama bidang ini, setiap ada event kita akan senang. Oh, sebelum dijawab, Iya. senang nggak sama bidangnya? Ya, senang. Senang. Oke. Dari yang terjebak akhirnya aku jadi senang. Awalnya terjebak jadi akhirnya berkelanjutan. Senang dan aku enjoy sih. Enjoy berarti Enjoy ya? sih. Kenapa tiba-tiba jadi, apakah senang dengan berkomunikasi dengan orang? Iya, Apa yang didapat? Senang ketemu sama. Selain materi ya? Selain materi ya? Enggak, aku lebih ke senang ketemu sama orang. Senang berdiskusi dan ketemu orang Iya, baru. jadi itu kayak ketemu sama klien, ketemu sama keluarganya, kayak ngobrol gitu. Ya sesuatu yang aku suka lakukan. Oke, balik lagi ke suka dukanya tadi. Susah senang apa yang? Kalau Susahnya apa, senangnya apa? Susahnya dulu nih misalnya. Susahnya dulu apa? Kalau susahnya pernah kayak kita dikomplain sama family, tapi bukan sesuatu yang harus dikomplain gitu loh. Jadi gimana ya? Kemarin kita sempat kayak dapat satu klien di mana yang mereka orang tuanya nggak mau JR. Orang tuanya nggak mau JR, tapi dia nggak ngomong secara langsung ke kita, dia nggak mau JR gitu loh. Jadi dia memakai segala cara omongan yang kita juga nggak ngerti sebenarnya apa, tapi jadinya si tante ini jadinya marah gitu loh. Dia jadi marah. Jadi kami berusaha bukan kayak begini, tante, kita udah jelasin pelan-pelan. Terus akhirnya terakhir kita bilang nanti ini pas JR fotografer sekalian ngambil foto pada saat tante jalan supaya nanti bisa dimasukin ke SDI baru dia mau jalan. Akhirnya dia mau jalan. Nah, dan di awal dia kayak marah dan kami nggak ngerti kenapa si tante ini marah. Padahal memang di jadwal itu ada jadwal JR. Padahal tinggal ngomong lah. Iya, cuman dia nggak mau ngomong secara langsung. Saya nggak mau JR, kenapa kita harus JR gitu Ini loh. sebelum kita balik ke tadi, ini susah, senangnya belum. Sabar, sebelum senang. Seberapa penting JR? JR tuh penting banget kalau untuk aku. Untuk di Gunata sendiri, JR itu sangat penting. Kecuali benar-benar udah nggak bisa dilakukan, aku akan tetap bawa mereka jalan tanpa announcing. Oke. Jadi aku akan lebih pentingkan mereka jalan. Kenapa? Karena jalan dengan baju biasa dengan pakai baju pesta itu beda. Jadi bukan cuman jalan doang. Karena yang aku mau mereka jalan, mereka juga harus mukanya supaya mereka kan ekspresi wajah disorot sama foto video kan. Jangan sampai pas diambil nunduk lah atau nggak senyum lah gitu. Jadi nggak boleh. Pada saat JR itulah kita akan kasih tahu dia. Terus dia akan tahu misalnya si bride-nya atau si sisternya atau mamanya dengan gaun dia yang heboh itu yang kan. Besar. Yang besar, dia akan tahu di mana yang nyangkut di kakinya. Kita akan ajarin dia pegang, tapi pegang yang cantik gitu. Bukan yang kayak hook gitu kan. Jadi itu gunanya JR sih. Oke, penting ya, JR itu penting. Senangnya sekarang, senangnya jadi seorang wedding planner, wedding organizer. Bentar, Lala menyebut diri sebagai wedding planner atau wedding planner ya? Oke, seberapa apa kesenangan yang didapatkan dari pekerjaan ini, dari dunia ini? Yang paling aku terasa sih kenal banyak orang.
relasi nambah. Relasi banyak banget. Berfungsi ke kehidupan yang selanjutnya? Berfungsi banget. Banget ya? Banget. Oke. Kayak punya klien dokter, kemarin anakku sakit. Jadi bisa lebih... Anakku sakit, aku mau tanyain dosis obat yang... Karena kan anak-anak kan dosis obat kan tiap kilo naik kan beda. Betul. Iya, itu betul. Gitu ya, tiap kilo naik beda. Jadi aku chat ke dokter anaknya, dia tuh nggak dibaca-baca. Ya udah, katanya ke klienku yang dokter, boleh nggak tolong hitungin gue dong? Ini dosis ini obat ini buat anak umur 11 bulan 9 kilo. Terus dia balasin. Nah, oke. Jadi that's the benefit, right? Salah satunya ya. Salah satunya mendapat keuntungan dari relasi yang banyak. Pemirsa, tentang wedding planner dan juga wedding organizer, tentunya kita bisa ambil kesimpulan ini adalah dua hal yang berbeda. Tadi di awal sekali sudah disampaikan, tapi banyak orang yang masih belum tahu perbedaan yang paling penting itu apa. Yaitu ternyata wedding planner sebenarnya tidak terjun langsung untuk mengelola. Yang mengelola acara plan dari wedding planner adalah wedding organizer. Beberapa kadang kerjasama wedding planner bekerjasama dengan WO atau wedding organizer, atau ada juga yang bahkan merangkap menjadi dua-duanya sekaligus. Nanti akan kita tanya lagi lebih lanjut bagaimana caranya menjadi wedding planner, bagaimana caranya menjadi wedding organizer. Jangan kemana-mana, tetap di Gali Talk Show.